Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi pada event terbaru Pertamina Indonesian Grandmaster Turnamen 2024. Kita akan mengulas bagaimana Grandmaster nomor 1 Indonesia, yaitu Grandmaster Susanto Megaranto, menghadapi tamu undangan, artinya menghadapi Grandmaster yang datang jauh-jauh dari luar negeri, yaitu Australia, Grandmaster Temur Koibakarov. Bagaimana permainannya teman-teman? Langsung saja kita simak. Di sini putih dipegang oleh Grandmaster Temur, memulangkan dengan pion keempat dan dibalas Grandmaster Susanto Megaranto E6 memilih pertahanan Prancis. D4, D5, biasanya juga dengan kuda kedua variasi Taras. Pada kesempatan ini dipilih kuda ke C3 oleh putih dan juga ini dimakan dengan Paulsen variation. Biasanya juga langsung berkembang kuda tentunya ke F6. Di sini dimainkan pertukaran pion dia memukul pion E, kuda menerima dan gajah ke D7 dan kuda ke F3. Dengan setup di papan saat ini berubah menjadi Rubinstein variation. Gajah ke C6 dimainkan mengancam juga kuda, gajah ke D3 mensupport. Di sini kuda ke D7 lalu rokade pengamanan raja. Kuda ke F6 juga menawarkan kuda. Di sini benteng ke E1 dan gajah memukul kuda. Pertukaran kuda lagi-lagi simplifikasi, benteng menerima dan sebelum membawa kuda kembali tentunya mengancam benteng. C6 mempersolid juga pion ke depan. Di sini C4 berlanjut dan gajah ke E7 mempersiapkan rokade. Pada kesempatan sebelumnya pernah dimainkan oleh putih di dalam posisi seperti ini, memainkan gajah ke F4. Tetapi Temur memilih atau putih memilih dengan benteng ke G4, di mana juga memantau pion G7 dan ini pun langkah novelty, di mana setelah langkah ke-12 ini kita memiliki part yang baru. Bagaimana Susanto Megaranto merespon? Ia fokus rencana melakukan rokade, maka memberikan akses gajah ke H6 mengapin juga, maka gajah ke F6 mensupport pion. Menteri ke D3 memantau juga teman-teman. Pion H7 di mana dengan ide ke depan kuda bermanuver untuk juga ancaman skakmat. Di sini raja berpindah menghindari juga supaya pion ke depan dapat menerima gajah, maka betul saja kuda ke G5 teman-teman. Tentu ini ancaman skakmat ya, sehingga tidak mungkin pion menerima gajah karena skakmat ke depan. Gajah menerima kuda, gajah menerima tempo mengancam menteri, menteri ke A5 dan gajah ke E7 mengancam benteng, benteng ke E8 dan gajah ke D6. Kita lihat manuver yang coba dimainkan saat ini teman-teman, mundur juga bermanuver sehingga disupport ke depan ditopang oleh pion ke C5. H6 berlanjut dan H3 juga saat ini. Menteri ke F5 menawarkan endgame dari Susanto, ditolak. Menteri juga ke B3 kembali mengancam pion. Di sini dikorbankan pion memainkan E5 teman-teman. Cukup agresif yang coba dimainkan oleh Susanto. Tentu pengorbanan diterima juga mengancam pion C6. H5 berlanjut mengusir juga benteng, di mana mencoba ke depan menjebak benteng putih. Di sini benteng ke H4, maka raja ke G8 menghindari pinan ke depan supaya pion dapat melaju 2 langkah. C5 dimainkan mensupport juga gajah dan betul saja G5 mengorbankan lagi-lagi pion H5 diterima putih dan kuda mengancam benteng. Di sini benteng ke H6 lalu pion menerima pion untuk juga pion bebas ke depan di file D. Bagaimana melanjutkan G4 dimainkan juga dan menteri juga langsung ke D7 dimainkan Susanto teman-teman. Sebelumnya di dalam pos ini apa yang bisa dimainkan? Bahwa F4 adalah opsi terbaik. Terlihat memberikan pion, tetapi intinya benteng dapat ke F1. Semisal kuda ke D5, maka benteng ke H4 dan pion ini pun akan tumbang ke depan. Oke teman-teman, di dalam pos seperti ini dimainkan G4 dan bagaimana harusnya dimainkan? Di sini menteri G6 adalah opsi terbaik, tetap juga mensupport kuda teman-teman. Di mana poinnya? Semisal menteri ke B4 karena ini juga ke depan yang akan kita lanjutkan teman-teman, mengancam pion, raja bisa mengancam benteng. Benteng menerima kuda, jelas di sini juga menteri menerima dan posisi pun cukup komplikatif. Bagaimana jika menteri saat ini juga langsung menerima pion? Masalahnya raja sudah menerima karena menteri mensupport kuda. Inilah yang jadi pembeda ketika dimainkan saat ini bukan menteri ke E6 tetapi menteri ke D7. Masalahnya tidak mensupport ke depan sehingga putih memainkan seperti yang sudah kita ulas, mengancam pion. Di sini kuda menerima juga pion G4 dimainkan oleh Susanto. Sebelumnya apa yang terjadi jika raja ke G7? Inilah bedanya. Menteri menerima pion mengorbankan benteng sehingga kita lihat menteri tidak ada di E6 sehingga menerima kuda tempo skak dan mendapatkan pion dengan juga pion melaju ke depan. Posisi dari putih pun lebih baik.
Dan kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini masih dimainkan sebuah teknik kuda mengorbankan diri, dan di sini opsi terbaik dimainkan diterima, menteri menerima skak, dan gajah tepat waktu menutup. Benteng ke-3 langkah menarik yang coba dimainkan Susanto Magaranto, dan menteri juga langsung mundur. Karena apabila terkecoh langsung menerima benteng teman-teman, masalahnya menteri menerima gajah skak, dan ini akan selalu ada skak, dan raja wajib berpindah ke G1 karena apabila ke I1 masalahnya akan tumbang. Di sini tidak menteri menerima pion tetapi pion menerima pion, ancaman skak ke depan teman-teman. Menteri misalkan juga di sini tetap juga memantau supaya tidak skakmat ke depan, di mana juga ancaman skakmat bisa dilakukan counter attack. Masalahnya menteri akan melakukan skak, pion melakukan skak, dan bahkan promosi di sini open skak. Raja berpindah, benteng ikut membantu, dan di sini dapat juga diterima mengorbankan menteri, membuka juga akses menteri ke A5, dan hasilnya pun skakmat teman-teman. Sangat-sangat menarik. Tentunya di sini putih mengetahui trik tersebut sehingga setelah langkah menarik benteng ke E3 tidak diterima pengorbanan, membawa menteri mundur, menguasai juga baris kedua, membawa juga benteng ke depan mundur. Akan kita lihat teman-teman, benteng ke E8 maka diterima benteng saat ini pertukaran, benteng dibawa kembali ke H2, menteri menerima gajah skak, benteng menutup, maka menteri ke E5 berlanjut benteng ke F1, unggul saat ini satu benteng tanpa kompensasi. Dan masih berlanjut F6, menteri ke F2 langsung juga menekan ke depan, menawarkan juga simplifikasi karena sudah unggul satu perwira. Raja mendekat, maka menteri ke F5 saat ini menawarkan dan wajib diterima. Karena apa teman-teman? Apabila ditolak misalkan menteri misalkan ke E7, masalahnya benteng akan juga ancaman skak ke depan, mengancam juga menteri. Raja berpindah, benteng ke H6, 3 kali mengancam pion, benteng juga mensupport, maka ditukarkan saja yang pada akhirnya unggul satu benteng. Oke teman-teman, dan bahkan pion ini pun ke depan cukup mudah untuk dihentikan oleh putih. Kita kembali teman-teman di dalam posisi Susanto tentunya wajib menerima juga pertukaran menteri. Benteng menerima, D3 berlanjut, maka benteng juga menghentikan pion. Raja ke G6 mengancam juga benteng, dan di sini teman-teman apa yang dimainkan oleh putih yang membuat Susanto menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu simple, tidak menyelamatkan benteng tetapi mengancam benteng hitam kembali. Dan setelah juga raja ke F2, langkah ke-39, Susanto menyerah. Mengapa demikian? Apabila di sini diterima juga benteng, maka raja menerima benteng, unggul satu benteng. Apabila benteng menghindar, pion yang akan tumbang teman-teman. Dipastikan pion ini akan tumbang, dan bahkan selanjutnya dipaksa pertukaran karena apabila lagi-lagi dihindarkan, justru pion akan dikerokoti satu persatu. Luar biasa bagaimana permainan yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Temur Koikovarov 96% dan Susanto Magaranto 89,6%. Demikian ulasan catur terupdate hari ini. Jika suka, berikan like teman-teman. Silahkan juga subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan updatean selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.